Hai, selamat datang dan selamat mendengarkan Bercinta melalui komunikasi bareng gue Falah di Hingo Podcast. Kali ini gue mau ngopot tentang persahabatan. Pasti lo udah punya lah ya seseorang yang udah lo anggap sebagai sahabat. Mungkin juga udah banyak kisah yang pernah lo lakuin bareng sahabat lo sampai sekarang gitu. Dari zaman masih kecil SD gitu udah sahabat-sahabatan sampai udah gede, udah nikah. Pasti banyaklah cerita-cerita yang menarik tentang kalian berdua. Tapi gini, pernah gak sih lo mikir sebenarnya apa yang dimaksud sama sahabat itu? Sebenarnya sahabat itu orang yang seperti apa gitu? Terus apa bedanya sahabat dengan teman-teman lo yang lain? Jadi mungkin gini men, kalau teman biasa kan ya gitu, sekedar teman kenal lah ya. Lo gak begitu deket banget sama dia gak begitu tahu banget mengenai kehidupan lo. Bahkan mungkin juga lo gak begitu sering buat cerita tentang permasalahan lo ke dia. Beda lagi kalau lo sama seseorang yang udah lo anggap sahabat. Biasanya sahabat itu ya orang yang deket sama lo, terus yang selalu ada di saat lo seneng maupun susah, terus orang yang selalu ngedukung apapun yang lo lakuin. Dan dia biasanya sering ngedengerin curhatan-curhatan lo sampai dia tahu banyak hal mengenai kegiatan lo. Pokoknya sahabat itu orang yang lebih tahu banyak hal daripada temen lo yang lain. Dia ya emang sih gambaran umumnya gitu seorang sahabat. Gak salah itu. Tapi menurut gua sahabat itu gak hanya sekedar teman deket doang, tapi tentang seorang yang udah gua anggap sebagai keluarga, udah gua anggap sebagai saudara gua sendiri, meskipun ya tanpa adanya hubungan darah. Karena saking deketnya udah kayak saudara lah. Dan dia mau ngebantu gue ketika gue sedang dalam kesusahan. Dia juga gak hanya ngedengerin curhatan gue doang, tapi dia juga berusaha buat nasehatin sekaligus berani ngebantu gue buat memperbaiki kesalahan yang telah gue lakuin, supaya permasalahan gue itu cepat selesai men. Tapi dengan cara yang benar. Nah ini adalah definisi seorang sahabat yang baik menurut gue. Banyak cerita di sekitar gue mengenai persahabatan yang menurut gue itu masih keliru, masih salah dalam menafsirkan makna seorang sahabat. Dan dia juga masih gagal buat menjalani perannya sebagai sahabat yang baik buat sahabatnya. Contohnya gini, kemarin temen gue itu cowok, dia itu cerita ke gue kalau dia habis putus sama pacarnya. Sebelumnya temen gue itu udah pacaran lama, mereka udah pacaran bertahun-tahun, dan ternyata dia diselingkuhin udah hampir 1 tahunan, dan akhirnya dia putus. Kasian banget ya, sakit kalau putusnya karena diselingkuhin. Semoga aja gue nggak ngerasain kayak gitu. Amin. Tapi di sini gue nggak mau ngebahas tentang perselingkuhannya. Gue pengen ngebahas tentang peran sahabat dari cewek itu yang belum bisa ngelakuin perannya sebagai sahabat yang baik buat sahabatnya. Karena gini men, waktu si cewek itu sedang selingkuh, waktu si cewek itu selingkuh, sebenarnya sahabat itu tahu kalau cewek itu punya pacar, tapi dia malah selingkuh, dan pacarnya itu sebenarnya masih sahabat dari dia juga gitu loh. Jadi pacarnya sahabatku adalah sahabatku, itulah intinya. Jadi mereka itu masih sahabatan. Nah, kenapa tadi gue bilang kalau dia ini nggak menjalankan perannya sebagai sahabat dengan baik? Ya karena ketika cewek itu selingkuh, dia sebagai sahabat bener-bener nggak berusaha buat nasehatin cewek itu. Dia tuh nggak nasehatin supaya cewek itu nggak selingkuh, malah dia ngebiarin cewek itu buat selingkuh. Yang korbannya juga masih sahabat dia sendiri men. Kenapa gue tadi bilang
kalau dia belum bisa memainkan perannya sebagai sahabat yang baik. Ya ini alasannya. Dan yang bikin gue agak kesel itu ketika gue tanya ke dia, ke sahabat itu, gue tanya kayak gini, kenapa kok lo bisa diem doang gitu, padahal lo tahu kalau dia punya pacar dan pacarnya itu juga sahabat lo. Kenapa lo nggak berusaha buat nasihatin dia, ngebujuk dia supaya dia nggak selingkuh gitu. Dengan nada sederhana santai itu dia ngejawab kayak gini, gue nggak berani buat nasihatin dia gitu, gue nggak berani buat ngelarang dia dalam hal beginian gitu, gue nggak berani. Buat gue asalkan sahabatnya itu seneng, gue juga bakal ikut seneng. Meskipun ya emang hal yang dilakuin adalah hal yang salah, gue nggak peduli itu. Itu jawaban dari dia men ketika gue tanya. Ya sebenarnya kalau dipikir-pikir ya bener juga, kita itu nggak berhak juga buat ikut campur lebih dalam permasalahan seseorang. Tapi kan nggak gitu juga, apalagi dia adalah sahabat lo dan korbannya pun sahabat lo. Masa lo nggak berani buat nasihatin dia? Padahal kan bisa lo nasihatin dulu si ceweknya, atau kalau emang dia nggak mau nerusin sama cowoknya dan dia pengen sama yang lain, cowok yang lain, setidaknya kan bisa diselesaikan dulu hubungannya sama pacarnya dengan cara yang baik gitu. Baru kalau udah putus, dia bisa sama yang lain, gak malah selingkuh buka cabang. Padahal seorang sahabat yang baik itu dia harus siap menjadi pendengar yang baik buat sahabatnya, dan gak hanya berhenti jadi pendengar yang baik, dia juga harus bersedia buat nasehatin dan berusaha ngasih solusi jalan keluar dari permasalahan sahabatnya, tentunya dengan cara yang benar, gak malah ngebiarin sahabatnya melakukan hal yang salah. Ini udah salah men. Gue punya referensi yang bagus mengenai cerita persahabatan. Kalau lo suka nonton anime Naruto Naruto pasti tahu kisah Naruto dan Sasuke waktu kecil. Jadi Naruto dan Sasuke kan dulunya mereka satu tim ya, dan Naruto udah nganggep Sasuke sebagai sahabat dekatnya. Ya bisa dikatakan udah kayak keluarga sendiri lah saking dekatnya. Nah ceritanya itu dulunya Sasuke pernah tersesat ke jalan yang salah. Dia pernah pengen nyari kekuatan tapi dengan cara yang salah, yaitu pergi ke tempat Orochimaru. Dan di saat Naruto tahu kalau Sasuke sedang ngelakuin hal yang salah, mencari kekuatan dengan cara yang salah, pergi ke tempat Orochimaru, sedangkan Naruto itu tahu kalau Orochimaru itu orang yang berbahaya dan gak baik buat diikutin. Akhirnya Naruto berusaha mati-matian buat ngehalangin Sasuke pergi ke sana men. Bahkan di ceritanya dia nggak hanya sekedar nasehatin Sasuke doang, tapi mereka beberapa kali berantem hanya karena Naruto nggak rela kalau Sasuke pergi ke tempat yang salah men. Itu segitunya Naruto mati-matian nggak rela kalau sahabatnya melakukan hal yang salah itu, dan dia berusaha ngebantu sahabatnya buat kembali lagi ke jalan yang benar men. Buat gue ini adalah kisah persahabatan yang menarik dan keren banget. Terlepas itu hanya sebuah anime loh ya, tapi meskipun itu hanya sebuah anime, tetap aja dong ada poin penting yang bisa gue ambil. Salah satunya adalah seputar dunia persahabatan. Jadi seorang sahabat yang baik itu gak hanya orang yang deket banget sama lo dan tahu tentang kehidupan lo, tapi dia juga mau ngedengerin setiap curhatan-curhatan lo, dan dia siap buat nasehatin ketika lo dalam masalah, serta berani gitu, gak hanya dengerin tapi dia berani juga ngasih masukan, ngasih solusi buat memperbaiki kesalahan lo, buat ngebantu nyari jalan keluar dari permasalahan yang sedang lo hadapin dengan cara yang benar. Nyemangatin sahabat itu emang bener men, lo harus ngedukung apapun yang dilakuin sahabat lo. Tapi bukan berarti kalau sahabat kita melakukan hal yang salah, kita biarin aja dan tetap ngedukung sahabat kita ngelakuin hal yang salah. Gak kayak gitu men.
ketika sahabat lo sedang melakukan hal yang salah, lo harus berani buat ngebantu sahabat lo memperbaiki kesalahannya dengan cara yang benar gitu. Gak hanya ngedukung apapun yang dia lakuin. Ini menurut gue lo ya. Lo setuju ataupun enggak terserah, nggak apa-apa, nggak masalah buat gue. Yang penting di sini gue pengen sedikit ngasih gambaran lah mengenai peran seorang sahabat yang baik versi gue. Pesan gue di episode kali ini, semoga lo bisa jadi seorang sahabat yang baik buat sahabat lo, dan jangan pernah lo sia-siain sahabat yang udah terlalu nemenin dan berusaha ngebantu ketika lo dalam kesusahan. Karena itu hal yang langka men, itu satu hal yang sangat fenomenal. Dan lo patut bersyukur kalau punya sahabat yang baik kayak gitu. Oke, kayaknya udah segini aja episode di kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya dengan cerita yang menarik lagi tentunya. So, jangan lupa bercinta, dan mari bercinta melalui komunikasi bareng Gofala.